Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam literasi cerdas bersama Ahmad Musyahir Channel. Baiklah saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang fenomena yang sangat unik dan menarik, yaitu ancaman lintas batas, kolaborasi Indonesia dengan negara tetangga dalam menangkal terorisme dan kejahatan transnasional. Jangan lupa like and subscribe untuk dapat mengikuti update informasi terbaru dari Ahmad Musyahir Channel. Selamat mengikuti. Menyatukan kekuatan, menangkal ancaman. Bayangkan sebuah jaringan kejahatan internasional yang bergerak tanpa batasan, melintasi negara, menghindari hukum, dan mengancam stabilitas. Mereka tidak mengenal paspor, tidak mematuhi aturan imigrasi, dan menyusup ke setiap celah hukum yang ada. Terorisme, perdagangan manusia, narkotika, hingga pencucian uang adalah beberapa di antaranya. Ancaman ini nyata dan terus berkembang. Pertanyaannya adalah, bagaimana negara-negara seperti Indonesia, dengan geografisnya yang terbuka dan berbatasan langsung dengan banyak negara, bisa menangkal ancaman lintas batas ini? Apakah Indonesia mampu berdiri sendiri ataukah membutuhkan kolaborasi dengan negara-negara tetangga? Disinilah letak strategi penting, kolaborasi regional. Namun, apakah kerjasama ini cukup efektif? Apa saja tantangan yang dihadapi? Mari kita telusuri lebih dalam. 1. Apa itu ancaman lintas batas? Ancaman lintas batas adalah kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Beberapa contohnya meliputi terorisme, serangan teroris yang dirancang di satu negara tetapi dilakukan di negara lain. Perdagangan manusia, jaringan internasional yang mengeksploitasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak, untuk dijual atau diperdagangkan. Penyelundupan narkotika, narkoba yang diproduksi di satu wilayah lalu diedarkan ke berbagai negara. Kejahatan siber, peretasan, penipuan, hingga pencurian data berskala global. Kejahatan-kejahatan ini seringkali sulit dilacak karena mereka memanfaatkan perbedaan sistem hukum, celah perbatasan, hingga teknologi canggih. 2. Mengapa Indonesia rentan terhadap ancaman ini? Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak titik rawan. Geografi yang luas, dengan ribuan pulau dan garis pantai yang panjang, Indonesia sulit untuk diawasi sepenuhnya. Perbatasan dengan banyak negara, Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Singapura. Jalur perdagangan internasional, Indonesia menjadi jalur transit penting, termasuk untuk kejahatan lintas batas. Kesenjangan hukum, perbedaan aturan hukum antara Indonesia dan negara tetangga sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. 3. Peran kolaborasi regional dalam menangkal ancaman. Indonesia tidak bisa melawan ancaman ini sendirian. Kolaborasi dengan negara tetangga menjadi solusi strategis. Berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama yang telah dan dapat dilakukan. A. ASEAN sebagai platform kolaborasi. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, memainkan peran besar dalam menghadapi ancaman lintas batas. Beberapa inisiatif penting meliputi ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, AMS, pertemuan reguler untuk membahas isu-isu seperti perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme. Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Kesepakatan antar negara ASEAN untuk membantu satu sama lain dalam proses hukum. B. Operasi gabungan dan pertukaran intelijen. Operasi patroli bersama, Indonesia telah bekerja sama dengan Malaysia dan Filipina dalam patroli laut untuk mencegah perompakan dan terorisme di Laut Sulu. Pertukaran data dan informasi, intelijen dari satu negara bisa membantu negara lain dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan. C. Pendidikan dan pelatihan bersama. Pelatihan anti-terorisme, anggota militer dan kepolisian dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura sering mengikuti latihan bersama untuk meningkatkan kemampuan. Seminar dan workshop regional. Diskusi mengenai strategi baru dalam menangkal ancaman global. 4. Tantangan dalam kolaborasi regional. Meskipun kerjasama ini penting, bukan berarti tanpa hambatan. Beberapa tantangan utama adalah A. Perbedaan sistem hukum dan kebijakan. Setiap negara memiliki sistem hukum dan kebijakan yang berbeda. Misalnya, hukuman untuk pelaku terorisme di Indonesia mungkin berbeda dengan di Filipina. B. Ketidakpercayaan antar negara. Kadang-kadang, ada rasa curiga atau ketidakpercayaan antar negara, terutama terkait berbagi informasi sensitif.
C. Masalah anggaran dan sumber daya. Operasi gabungan dan pertukaran data membutuhkan biaya besar. Tidak semua negara memiliki anggaran yang cukup untuk berpartisipasi aktif. D. Ancaman teknologi. Pelaku kejahatan lintas batas semakin canggih dalam menggunakan teknologi. Negara-negara seringkali kesulitan mengejar perkembangan ini. 5. Kisah sukses kolaborasi regional. Tidak semua cerita tentang ancaman lintas batas berakhir buruk. Ada banyak contoh keberhasilan yang menunjukkan bahwa kolaborasi bisa menjadi solusi efektif. A. Penangkapan jaringan narkoba internasional. Pada 2023, Indonesia, bekerja sama dengan Malaysia dan Thailand, berhasil membongkar jaringan narkoba besar yang beroperasi di Asia Tenggara. Operasi ini melibatkan pertukaran data intelijen dan patroli laut bersama. B. Mencegah serangan teror di Asian Games. Saat Asian Games diadakan, Indonesia bekerja sama dengan Singapura dan Malaysia untuk mencegah potensi serangan teroris. Hasilnya, acara berlangsung tanpa insiden besar. 6. Langkah ke depan, apa yang perlu dilakukan? Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. A. Penguatan sistem keamanan perbatasan. Penggunaan teknologi seperti drone dan satelit untuk memantau perbatasan. Patroli bersama yang lebih intensif. B. Harmonisasi kebijakan regional. Negara-negara ASEAN perlu menyelaraskan aturan dan kebijakan terkait kejahatan lintas batas. C. Edukasi dan kesadaran publik. Melibatkan masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. D. Investasi dalam teknologi anti kejahatan. Pengembangan sistem keamanan siber dan penggunaan big data untuk mendeteksi ancaman sejak dini. Kesimpulan, bersama kita kuat. Ancaman lintas batas adalah tantangan besar yang tidak bisa dihadapi oleh satu negara saja. Kolaborasi adalah kunci, tetapi ini bukan tanpa tantangan. Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui kerjasama dengan negara-negara tetangga, namun masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Dengan memperkuat hubungan regional, meningkatkan teknologi, dan melibatkan masyarakat, ancaman lintas batas bisa ditekan. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apakah Indonesia dan negara-negara tetangga siap untuk menyatukan kekuatan mereka demi melindungi kawasan ini? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal pasti, ancaman lintas batas tidak akan berhenti, dan kita tidak boleh menyerah. Demikianlah cerita singkat dari fenomena yang sangat unik dan menarik, yaitu ancaman lintas batas, kolaborasi Indonesia dengan negara tetangga dalam menangkal terorisme dan kejahatan transnasional. Jangan lupa like dan subscribe untuk bisa mendapatkan update informasi terkini dari Ahmad Musyahir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.